Saudara, pemerintah melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Presiden Joko Widodo menyebut masyarakat yang beraktivitas di ruangan terbuka dan tidak banyak orang diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Jokowi menambahkan untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Sedangkan warga yang masuk kategori rentan lansia dan memiliki komorbid disarankan tetap menggunakan masker saat beraktivitas. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Untuk informasi lebih lengkap, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, bagaimana penjelasan Presiden terkait kebijakan pelonggaran penggunaan masker di Indonesia? Apakah ini kemudian sudah dibahas di rapat kabinet di Istana? Ya, Livi, ada 2 poin yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui keterangan resminya. Pertama adalah soal pelonggaran masker dan yang kedua juga adalah soal pelonggaran persyaratan bagi pelaku perjalanan baik itu dalam negeri maupun juga luar negeri. Kalau untuk pelonggaran masker misalnya saya ulangi lagi, untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan tidak dipenuhi oleh orang bisa melepaskan maskernya. Tapi bagi masyarakat yang masih beraktivitas di ruang tertutup, di ruang ataupun juga transportasi publik, termasuk dalam kategori rentan, komorbid, dan juga lansia, ataupun juga mengalami gejala seperti batuk dan juga pilek, diminta untuk masih mematuhi aturan protokol kesehatan berupa menggunakan masker. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelonggaran persyaratan perjalanan untuk dalam negeri maupun juga luar negeri. Kalau kita tahu kemarin yang dibebaskan tidak perlu menyertakan hasil tes COVID-19 hanyalah yang sudah memiliki vaksin dosis ketiga atau booster, tapi kalau yang terbaru disampaikan oleh Presiden adalah yang sudah vaksin lengkap atau setidaknya 2 kali, juga sudah tidak perlu menyertakan hasil tes negatif COVID-19 baik itu antigen maupun juga PCR. Kalau kita lihat Livi dan juga saudara, beberapa waktu lalu memang pemerintah sudah mulai melakukan sejumlah relaksasi kebijakan. Yang terakhir dan yang juga tentu kita ingat sekali adalah diperbolehkannya kembali aktivitas mudik. Setelah 2 tahun pandemi, aktivitas mudik ini dilarang. Soal perjalanan ataupun juga syarat perjalanan juga sudah mulai ada relaksasi saat mudik kemarin, seperti yang sudah booster tidak perlu menyertakan hasil tes negatif COVID-19, kemudian juga untuk kapasitas, kita ambil salah satu contohnya adalah kereta api sudah mulai diperbolehkan 100%, artinya protokol kesehatan berupa jaga jarak ini juga sudah mulai dilonggarkan, dan kemudian aktivitas selama bulan Ramadan, misalnya sholat tarawih ini juga sudah diperbolehkan. Nah, sekarang yang terbaru adalah kembali adanya relaksasi berupa penggunaan masker yang diperbolehkan untuk dilepas selama kegiatan itu dilakukan di luar ruangan dan juga tidak penuh orang. Nah, kemudian Livi, soal rapat, kalau kita melihat agenda dari Presiden pada hari ini, sebenarnya rapatnya hanya terkait dengan ratas pelaksanaan ibadah haji, tidak ada terkait dengan pelonggaran masker maupun juga protokol kesehatan. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, memang soal pertanyaan kapan Indonesia bisa lepas dari masker ini sudah mulai mencuat ketika pemerintah sudah mulai mengeluarkan sinyal Indonesia siap bertransisi menuju endemi. Terakhir pada bulan akhir April 2022 lalu, Presiden Joko Widodo juga sudah pernah menyinggung hal ini. Yang menyatakan Indonesia sudah siap bertransisi, tapi masih butuh waktu setidaknya 6 bulan untuk melakukan pemantauan apakah Indonesia betul-betul siap atau belum. Karena berkaca dari negara lain, Indonesia tidak mau buru-buru melakukan pelonggaran kemudian terjadi lonjakan kasus kembali, masih dalam tahap pembicaraan antara pakar dan juga dikaji oleh epidemiolog. Namun kalau kita juga merujuk kepada pernyataan-pernyataan pemerintah, baik itu misalnya Luhut Binsar Panjaitan maupun juga menteri-menteri lainnya, disampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia ini sudah sesuai dengan koridor. Atau kalau pernyataan dari Menko PMK, Indonesia secara de facto sudah menuju endemi, ini dilihat dari mulai terkendalinya kasus aktif,
positivity rate, kemudian okupansi rumah sakit yang juga sudah menurun, termasuk juga angka kematian yang juga semakin rendah. Kemudian kalau kita mengutip juga pernyataan dari Kementerian Kesehatan ketika ditanya juga soal kapan Indonesia bisa lepas dari masker, kemudian dijawab bahwa masih dalam tahap persiapan, tapi ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menentukan kapan bisa lepas masker ini. Misalnya adalah transmisi komunitas di level 1, vaksinasi yang sudah mencapai 70%, dan juga ketepatan terkait dengan testing dan juga tracing. Livi. Ya, Cindy, bagaimana dengan positivity rate dan juga kita kalau lihat sekarang kan kita masih ada di status PPKM dengan berbagai level di sejumlah wilayah. Apakah dengan pelonggaran ini juga artinya PPKM juga ikut dibatalkan atau ada kebijakan lain soal ini? Terkait bagaimana kelanjutan PPKM, kita tahu terakhir disampaikan oleh pemerintah bahwa PPKM ini masih berlanjut. Misalnya kalau untuk di DKI Jakarta saja, PPKM masih berada di level 2. Dan kemudian apakah nantinya akan ada perubahan ataupun juga penyesuaian, tentu akan dikoordinasikan lagi di tahap pemerintah pusat, akan diedarkan ataupun juga diterbitkan surat keputusan dari Kemendagri, biasanya kemudian nanti akan diinterpretasikan ataupun juga nanti diartikan dan diimplementasikan oleh masing-masing pemerintah daerah tergantung dari bagaimana kondisi kasus aktif, tadi okupansi rumah sakit, positivity rate, dan lain-lain di setiap masing-masing daerahnya. Kalau untuk kasus terbaru di Indonesia per kemarin, ini yang terakhir kami dapatkan datanya, ada penambahan 182 kasus dan kematian di bawah 10 orang kalau tidak salah. Ini tentu menjadi angka yang jauh berbeda kalau kita bandingkan dengan puncak penularan baik itu di COVID varian Delta maupun juga Omikron, dan dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 tentu ini yang akan terus menjadi pertimbangan bagi pemerintah apakah akan terus melakukan pelonggaran atau nantinya akan melakukan kebijakan-kebijakan lain, karena tentu yang jadi perhatian adalah setelah aktivitas mudik kemarin yang juga masih diperhatikan oleh pemerintah adalah apakah ada lonjakan kasus atau tidak. Akan kita pantau lagi bagaimana perkembangan dan juga pernyataan dari pemerintah setelah ini, Livi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.